Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan selamat datang kepada Bapak, Ibu Direksi, dan perwakilan manajemen dari perusahaan tercatat, para tamu undangan, dan seluruh peserta yang telah hadir pada kegiatan Public Expose Live 2022 pada hari ini. Sebagaimana kita ketahui bersama, Public Expose Live merupakan salah satu rangkaian kegiatan peringatan 45 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia yang diselenggarakan oleh OJK dan SRO, guna memfasilitasi perusahaan tercatat dalam kewajibannya terkait keterbukaan informasi kepada publik. Pada hari ini, memasuki hari kedua penyelenggaraan Public Expose Live menghadirkan 12 perusahaan tercatat yang akan memaparkan kinerja perusahaan mereka masing-masing, serta menyampaikan aksi korporasi atau rencana perusahaan yang akan dilakukan ke depan dalam mempertahankan kinerjanya, sehingga kepercayaan investor untuk terus berinvestasi pada saham perusahaan dapat terjaga dengan baik. Semoga kegiatan ini dapat menjadi momen yang baik bagi seluruh pihak yang berpartisipasi. Pihak emiten dapat memberikan gambaran atas kinerja dan rencana perusahaan, dan publik dapat menambah pemahaman dengan menggali informasi yang lebih mendalam terkait prospek perusahaan sebagai tujuan investasi. Akhir kata, saya mengucapkan selamat mengikuti kegiatan Public Expose Live pada hari ini. Semoga seluruh pihak yang hadir dapat menerima manfaat yang maksimal atas penyelenggaraan kegiatan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu sekalian. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kami ucapkan atas kehadiran Bapak dan Ibu dalam acara Public Expose Live 2022 dalam rangka 45 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia pada sesi Public Expose PT PP Properti Tbk. Sebagai informasi, PT PP Properti Tbk telah tercatat di bursa pada tanggal 19 Mei 2015 dengan kode perdagangan PPRO yang bergerak di bidang usaha real estate. We would like to inform all participants that in the Public Expose Live 2022, there are an English translation feature which participants can access on the interpretation button on the bottom panel of the Zoom webinar. Please click the interpretation button, then select the English or Indonesian language audio channel, click mute original audio to hide the speaker's voice and only activate the interpreter's voice. Baik, hadirin yang kami hormati, saat ini telah hadir di hadapan Bapak Ibu sekalian jajaran manajemen PT PP Properti Tbk. Mungkin kita sapa terlebih dahulu. Saya sapa Bapak Yuyus Juarsa selaku Direktur Utama PT PP Properti Tbk. Selamat siang Pak, apa kabar? Selamat siang Mas Boy, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, salam sehat. Salam sehat Pak. Terima kasih Pak. Selanjutnya kita sambut Bapak Dedi Budiman selaku Direktur Keuangan PT PP Properti Tbk. Selamat siang Pak Denny. Selamat siang Mas Boy. Selamat Baik, siang Pak. Bapak Ibu semua. Salam sehat. Terima kasih Pak. Oke, selanjutnya kita sapa Bapak Fajar Saiful Bahri selaku Direktur Pengembangan Bisnis dan HCM PT PP Properti Tbk. Selamat siang Pak Jafar. Pak Fajar. Selamat siang Mas Boy, selamat siang Bapak Ibu, salam sehat selalu. Terima kasih Pak. Oke, yang terakhir kita sapa Bapak Daniel Rinsani selaku Direktur Operasi PT PT Properti Tbk. Selamat siang Pak, apa kabar Pak? Selamat siang Bang Boy, kabar baik. Selamat siang Bapak Ibu sekalian, tetap semangat selalu. Terima kasih. Baik, acara ini akan dimoderatori oleh saya, Boy Hutagalung, yang akan memandu acara ini dari awal hingga akhir. Jika ada pertanyaan,
kami persilakan Bapak atau Ibu untuk menyampaikannya melalui feature Q&A atau kolom pertanyaan pada Zoom webinar ini. Yang selanjutnya akan kami bacakan pada sesi tanya-jawab. Kami juga ingin menginformasikan kepada Bapak dan Ibu bahwa pada akhir acara nanti akan ada pengundian hadiah door prize sebesar 200.000 untuk 3 orang pemenang. Bila ingin berpartisipasi, Bapak dan Ibu cukup mengisi kuesioner pada link yang akan kami sediakan. Link untuk kuesioner tersebut dapat Bapak atau Ibu temukan pada running text yang akan tayang di layar Bapak dan Ibu sekalian. Baik, sebelum mendengarkan persaksian Yuyus Juarsa selaku Direktur Utama, kita saksikan terlebih dahulu video company profile perseroan. PTPP Property Tbk is a subsidiary of state-owned enterprise, PTPP Persero Tbk, that is expanded into 3 linear businesses which are residential, mall and edutainment, hotel, that are spread out throughout Indonesia. Our corporate structure. Our milestones. Our Board of Commissioners. Our Board of Directors. PTPP Property Tbk had a great vision to be a leading and sustainable national development company with globally competitiveness. Our missions are our core value. Portfolio Business, PTPP Property Tbk. Our projects. Lagoon Series. Grand Kamala Lagoon, Greater Jakarta. Grand Sungkana Lagoon, Surabaya. Grand Dharmahusada Lagoon, Surabaya. Student Residences. Evencio Apartment, Depok. Bagawan Apartment, Malang. The Ultan, Semarang. Leuven Apartment, Bandung. Tanabah Barsari, Yogyakarta. Landed House. Permata Puri Cibubur. Payana Martha, Semarang. Veranda Bali, Semarang. And many more. Our mall and edutainment. Lagoon Avenue, Bekasi, Lagoon Avenue, Sungkono. Kazah City Mall. Balikpapan Ocean Square. Kidzania, Surabaya. Our hotel. Park Hotel Kaong, Jakarta. Prime Park Hotel, Bandung. Prime Park Hotel and Convention, Pekanbaru. Prime Park Hotel and Convention, Lombok. Palm Park Hotel and Convention, Surabaya. Swiss Bell Hotel, Balikpapan. Our projects' location are spread throughout Indonesia. PTPP Property Tbk has been implementing good corporate governance since 2015. Our award in 2021 until 2022.
Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera Bapak Ibu sekalian. Saya Juarsa akan memulai presentasi ini dengan menyampaikan gambaran industri properti kita. PP Properti berada dalam industri properti, sehingga penting menurut saya untuk menyampaikan bagaimana industri properti kita saat ini. Bisa kita mulai di next slide. Baik, Bapak Ibu sekalian, ada data mengenai property business cycle, di mana ada satu tren, ya, ada tren cycle berulang gitu ya, yang kita lihat bahwa setiap ada krisis, setiap ada pandemi dan lain sebagainya, selalu ada diikuti oleh adanya kebangkitan dari properti. Jadi kalau kita lihat di tahun 2020 kita sama-sama mengetahui Indonesia dan pada umumnya dunia itu mengalami pandemi COVID-19 yang menyebabkan siklus yang seharusnya ada kenaikan dari 2019 tahun politik, kemudian kembali naik mestinya, tetapi mengalami penurunan akibat adanya pandemi COVID-19 ini. Nah, penurunan ini akan terjadi dan rasanya kita mengalami terendahnya di tahun 2021 kemarin, dan kita yakini kita sudah mulai akan recovery, bangkit kembali setelah itu, dan kita yakin bahwa akan ada kebangkitan properti 5 tahun pasca pandemi. Ini kalau kita bicara data yang kita ambilkan dari sumber Indonesia Property. Ya. Bisa kita lanjut bahwa kita lihat, kita zoom in, next slide. Ya, kita lihat bahwa seharusnya di 2019 kemudian 2020 itu ada kenaikan, namun kemudian di tahun 2021 itu mengalami penurunan akibat langsung dan tidak langsung dari COVID-19 ini. Namun demikian pemerintah juga banyak memberikan dukungan agar properti ini tidak terperosok terlalu dalam, ya, akibat dari situasi pandemi ini, dengan berbagai instrumen yang dikeluarkan oleh pemerintah yang tentu saja itu juga untuk bisa menggairahkan properti Indonesia pada tahun-tahun ini dan tahun-tahun ke depan. Kita memasuki tahun ketiga sebetulnya pandemi ini, boleh dikatakan hampir usai atau bahkan usai gitu ya, tapi memang kita menunggu secara resmi. Namun ada produk-produk atau instrumen yang dikeluarkan oleh pemerintah seperti misalnya PPN DTP 50% ini masih berlangsung sampai dengan akhir bulan ini, kita manfaatkan Bapak Ibu ya, program PPN DTP 50% ini. Tetapi juga masih ada pelonggaran LTP, FTP sampai dengan Desember 2022 ya. Kemudian juga masih ada kemudahan investasi properti ya, dengan Undang-Undang Cipta Kerja, kebijakan pinjaman, kredit dan lain sebagainya, yang tentu saja ini yang dilakukan oleh pemerintah ini untuk menggairahkan kembali properti di era-era, khususnya di era-era pandemi COVID-19 ini. Dan tentu kembali lagi tadi pada property business cycle-nya akan kembali naik gitu ya, akan kembali recovery, dan kami meyakini properti walaupun memang tidak bisa seagresif tahun-tahun sebelumnya, tentu ini sudah mulai adanya perbaikan. Jadi mungkin beberapa data yang kami punya menunjukkan recovery itu, perbaikan itu, dan respon market yang sudah mulai kembali akan tumbuh. Ini mudah-mudahan setelah tahun 2025 market akan kembali kepada posisi awal, kemudian terus meningkat dan menuju kepada puncaknya atau kebangkitan properti yang kita harapkan ke depan. Dan ini tentu sebagai peluang kita menggrab opportunity ke depan. Lanjut, next slide. Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan di next slide-nya strategi bisnis property. Kita lanjutkan dengan next slide-nya. Ya, di sini ada tentu saja piramida barangkali strategi PT PP Property. Tentu berdasarkan satu visi, menjadi perusahaan pengembang nasional yang terkemuka dan berkelanjutan serta berdaya saing global. Dari visi ini tentu kita punya tujuan strategis menciptakan nilai untuk pemegang saham, kemudian juga kondisi finansial yang sehat, ini yang harus saya highlight. Kemudian juga memperluas kepemimpinan segmen accelerate.
Apa tuh accelerate? Mungkin kita yakini bahwa dari data ya, landed house misalnya adalah area atau produk yang masih tetap tumbuh di era COVID-19 ini, sehingga itu yang kita fokuskan dalam beberapa tahun ke depan, itu menjadi portofolio kita yang akan kita accelerate. Kemudian juga beberapa kawasan industri, kemudian juga ada area-area yang terintegrasi ya, itu juga menjadi sasaran kita untuk di-accelerate, untuk menciptakan juga recurring income. Kemudian juga tentu kita juga sustain strategi yang kita terapkan pada development ini yang untuk tetap grow, tumbuh dan improve ya. Itu adalah di student apartment yang sekarang sudah mulai kembali offline, para mahasiswa di semua tempat di Indonesia. Tentu ini juga menjadi sasaran yang harus kita pertahankan dan terus kita tingkatkan. Kemudian juga Lagoon Series, kemudian juga tentu sustain pada produk development yang terus dikembangkan, yang disesuaikan dengan perubahan preference dari market, dari masyarakat, perilaku-perilaku yang berubah akibat pandemi COVID-19 ini kita rasakan bersama-sama, dan ini juga tentu harus kita terus tingkatkan, kita sustainkan, bagaimana kita terus berimprovisasi dengan produk-produk kita, sehingga tentu dilanjutkan dengan market penetration, dan juga ada opportunistic yang tentu ini yang menjadi poin kita highlight juga ke depan. Kita akan mengedepankan partnership, ya, jadi kita akan mengembangkan kerjasama, kolaborasi, sinergi dengan BUMN yang lain, anak-anak BUMN yang lain, juga dengan para pengusaha swasta. Partnership tentu saja yang akan juga bagian dari strategi yang akan kita kembang dalam pengembangan. Kemudian kita juga ada scale down dan turn down, tentu karena situasi COVID ini mengharuskan kita selektif terhadap mana yang kita kembangkan, mana yang harus kita aset recycling ya, agar ini bisa lebih optimum lagi di dalam pengaturan portofolio manajemen kita. Bapak Ibu, kira-kira itu juga ada 4 key enable ya, nanti yang mungkin bisa didetailkan nanti ke depan. Saya ingin sedikit menjelaskan di next slide-nya di dalam strategi PT Korporasi PTPP tadi. Ini mungkin di next slide ya. Di next slide-nya tentu ada turnaround tadi, bagaimana kita kemudian fokus utamanya dulu kita high rise building yang market mungkin sekarang boleh dikatakan oversupply dari high rise building ini, kita coba kembangkan lebih fokus kepada landed house, dan yang high rise tetap kita kembangkan, tetap kita bangun pada area-area yang memang pemasarannya sudah sangat tinggi atau yang memang market masih menginginkan adanya peminatan di bidang itu. Kemudian tadi di portofolio disampaikan juga portofolio manajemen seperti itu, dan agile organization, Bapak Ibu sekalian, sebagaimana diketahui bahwa kami tadinya berlima direksi, sekarang tinggal 4. Ini adalah salah satu bagaimana kita mengefektifkan organisasi kita agar dengan organisasi yang efisien ini bisa menghasilkan revenue yang sesuai dengan masanya sekarang, kondisi situasi properti pada saat ini. Lanjut. Bapak Ibu, salah satunya bagaimana kita mengembangkan produk development tadi, kita kerja opportunistik, kita kembangkan kerjasama dengan sinergi BUMN yang dengan anak-anak usaha BUMN yang lain misalnya. Jadi kita ada smart development, kerjasama untuk landed house ya, kemudian pengembangan kawasan di kawasan strategis nasional yang juga menjadi program nasional, dan kita ikut ya di dalam program-program itu untuk meng-capture opportunity yang kita lihat itu akan terserap oleh market. Dan kemudian juga market penetration, jadi ada beberapa produk yang kita jual, kemudian kita lihat dalam 2-3 tahun terakhir ini, kita kemudian kita review, kita kaji, dan kita lakukan remodeling produk, sehingga produk-produk yang kita lemparkan ke pasar ini akan lebih bisa diserap oleh market. Tentu kita juga melakukan sinergi program dengan perbankan, dengan BUMN yang lain, dengan korporasi swasta nasional dan lain sebagainya, juga program aset recycling dengan Kementerian BUMN. Lanjut. Bapak Ibu, kalau kita bicara portofolio manajemen, ini ada beberapa area di mana kita mengklasifikasikan, ada yang bagaimana program kita
mengenai penjualan sisa stok yang ada selama pandemi ini, kemudian optimalisasi kinerja, melanjutkan pengembangan yang sudah memang kita planningkan untuk dikembangkan, lalu pengembangan mendatang ya yang memang kita siapkan di beberapa titik yang menurut kami ini akan jauh lebih diserap dengan sesuai dengan preferensi masyarakat kita, market kita sekarang. Kemudian juga ada beberapa yang kita lakukan aset recycling gitu ya di beberapa lahan-lahan kita yang barangkali itu akan lebih bisa kita manfaatkan untuk di area-area yang lain yang lebih fit. Kemudian dari seterusnya ya Bapak Ibu mungkin bisa dilihat dari materi kita. Bisa next slide. Ini bagaimana kita kemudian lakukan langkah-langkah yang selektif terhadap situasi yang saya sampaikan tadi di era sekarang, di mana misalnya di tahun 2022 ini dari sekian banyak portofolio yang bisa kita kembangkan, kami membuat skala prioritas. Jadi skala prioritas yang mendasarkan beberapa kriteria sehingga ada beberapa objek, misalnya ada 5 objek yang memang kita akan kembangkan yang sekarang ini sudah mulai lagi pembangunannya, yang memang itu sudah 70% ke atas diserap oleh market. Ya itulah yang kemudian komitmen kami tentu kita akan melakukan pengembangan, menuntaskan, memulai dan menuntaskan yang untuk mendeliver produk. Kemudian juga ada remodeling, kita lihat di mana market yang mungkin saat ini kita sama-sama tahu masih di era pandemi COVID ini masih terasa berat gitu ya situasinya, sehingga kita remodeling mana yang memang kita sesuaikan yang bisa diserap oleh market dan sebagainya. Nah, ini aja remodeling, ada kemudian remodeling yang akan kita kembangkan di tahun 2024 di 2025 mendatang. Oke, next slide. Baik, ini ada beberapa Bapak Ibu sekalian yang ingin saya gambarkan kepada Bapak Ibu bahwa kami punya banyak sekali program yang memang akan kita review, akan kita kaji menyesuaikan dengan serapan market tadi. Strategi yang akan kita kembangkan bagaimana kemudian area-area mana, titik-titik mana, produk-produk mana, produk yang seperti apa yang memang kita beyond space. Jadi tidak hanya misalnya kita bangun residensial hanya sekitar hunian, tetapi juga mungkin bagaimana kita mendeliver produk yang diinginkan oleh market kita saat ini, dan ini ada beberapa rencana yang jangka panjang kita memiliki land bank, dan jangka panjang kita memiliki program-program untuk pengembangan ke depan. Lanjut, ini bisa dibaca nanti dan itu bisa didiskusikan nanti. Ini kira-kira hanya menggambarkan saja bahwa kami memiliki banyak sekali portofolio yang akan kita kembangkan, dan ada beberapa yang baru, dan ini tentu misalnya adalah area-area yang next slide-nya, area-area yang kita fokuskan kepada serapan market yang baik sekarang. Next slide, sorry. Nah, ini adalah beberapa timeline new development yang memang kita konsep kerjasama yang kita kedepankan. Jadi ini ada beberapa portofolio yang nanti akan kita kembangkan, semuanya menggunakan konsep kerjasama. Jadi di sini ada landed house terutama ya yang akan kita accelerate di 2 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, dan 10 tahun ke depan, yang ini menjadi produk-produk yang akan kita highlight. Lanjut. Ini hanya ingin menyampaikan beberapa highlight saja bahwa ini adalah salah satu contoh new development yang akan kita kembangkan, yang kita kerjasamakan dengan beberapa anak usaha BUMN. Salah satunya adalah Krakatau Urban Palais ya. Kita ada 180 hektar di sana. Bisa next slide-nya, nanti kita bisa diskusikan di belakang. Next slide. Bapak Ibu, kita lihat bahwa new development ini nanti kurang lebih akan sampai ke tahun 2002 berapa itu 2044 ya, 2044. Nah, karena kita mengembangkan 180 hektar dan tentu nanti akan opportunity-nya akan mengenerate revenue 18 triliun, dan turunannya nanti akan ke cash-in, kemudian ke laba dan sebagainya. Ada 180 hektar. Lanjut. Lokasinya di Provinsi Banten ya. Ini Bapak Ibu sekalian, ada new development juga pengembangan kawasan strategi di KIT Batang. Ini juga ada potensi lahan untuk office-nya ada 100 hektar, kemudian potensi lahan untuk komersial areanya ada 200 hektar. Nah, ini kita juga sudah lakukan MOU, dan ini adalah salah satu yang kita bidik. Ketika nanti semua sudah terisi dan sudah terbangun, barangkali ini akan kita segera mulai kita capture sesuai dengan kebutuhan serapan market di sana. Lanjut.
Kemudian ini ya kurang lebih juga sampai 2029 pengembangannya, nanti kita akan mulai, mudah-mudahan bisa kita mulai di tahun 2024 ya, sesuai dengan kondisi market nanti ke depan seperti apa. Lanjut. Kemudian highlight yang ketiga ini juga ada pengembangan kawasan di Transyogi Cibubur, nanti kita akan kembangkan landed house di sana. Lanjut. Ya, Bapak Ibu sekalian, di sini ada mix use ya, di dalam Transyogi ini ada ada landednya, kemudian ada komersial areanya, dan juga mungkin nanti ada apartemennya. Nah, pembangunan apartemen ini akan kita sesuaikan menurut kajian kami barangkali 10 tahun ke depan dari pengembangan landed nanti yang akan kita mulai mudah-mudahan di tahun 2023 ya. Lalu kemudian 10 tahun kemudian mungkin apartemennya akan kita sesuaikan, produknya, kemudian pembangunnya sesuai dengan preference masyarakat dan kebutuhan yang kita capture di area sana. Yang saya yakin 10 tahun mendatang daerah ini juga akan cukup berkembang pesat ya, dan ini menjadi salah satunya barangkali yang salah satu produk landed PP property ke depan. Barangkali kalau tidak salah ini yang terakhir, ada beberapa yang kita highlight. Nextnya kita lihat, baik. Nanti akan dilanjutkan oleh Pak Denny untuk menjelaskan kinerja keuangan dari PP Property. Silakan waktu Pak Denny. Baik, Pak Yuyus, terima kasih. Izin Bapak Ibu, kami melanjutkan paparannya. Kita lihat akan tentang kinerja keuangan PPRO. Jadi kalau kita lihat prognosa sampai dengan Desember 2022, kita lihat dari sisi neraca, aset kita dari tahun 2021 ke prognosa 2022 ini ada kenaikan kurang lebih 0,9 dari 21 triliun ke 21,9 triliun. Kemudian dari sisi liabilitas juga memang ada kenaikan dari 16,5 menjadi 17,4. Dari sisi ekuitas kita juga ada kenaikan dari tahun 2021 di 4,4. Prognosa 2022 sekitar 4,5. Kemudian dari sisi rugi laba, kita lihat dari sisi pemasaran, ini kalau kita lihat kenaikannya cukup signifikan dari tahun 2021 di 838 menjadi 1,2 ya untuk prognosa 2022. Kemudian dari sisi penjualan, dari 862 miliar di tahun 2021 ini menjadi 1,6 di prognosa 2022 sampai dengan akhir tahun. Kemudian dari sisi EBITDA kita lihat dari tahun 2021 di 176 miliar, ini kita prognosakan di tahun 2022 sebesar 251 miliar. Oke, next. Nah, selanjutnya kalau kita lihat proyeksi pertumbuhan kita sampai dengan tahun 2025, memang ini kalau kita lihat ada peningkatan yang cukup signifikan ya sampai dengan tahun 2025. Ini kalau kita lihat untuk tahun 2023, 24 dan 25 ini kenaikannya di tahun 2023 dari sisi pemasaran kita 1,8, kemudian ke tahun 2024 di 2,1. Kemudian ke tahun 2025 di 2,3 dari sisi marketing. Kemudian dari sisi revenue kita lihat dari tahun 2022 ke tahun 2023 1,6 ke 1,7. Kemudian 2024 masih naik juga di 1,9 dan tahun 2025 kita rencanakan di 2,2. Dengan EBITDA kurang lebih di 2022 ini ada 251 miliar. Di tahun 2023 281 miliar, kemudian tahun 2024 di 299 miliar, dan tahun 2025 di 345 miliar. Oke, next. Baik, mungkin sementara itu yang dapat kami sampaikan dari sisi keuangan. Mungkin nanti ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan kinerja keuangan dan juga dari pengembangan kita nanti. Kami silakan kembali ke Pak Yuyus. Terima kasih. Baik Bapak Ibu sekalian, demikian paparan kami mengenai kondisi industri properti pada umumnya dan kondisi properti, PP properti khususnya. Dan barangkali saya kembalikan kepada moderator untuk ada pertanyaan atau diskusi dan sebagainya yang ingin digali dari PP properti. Saya kembalikan Mas Boy. Terima kasih.
Baik, terima kasih untuk penjelasan yang sangat komprehensif dari Perseroan. Sekarang tiba saatnya untuk sesi tanya jawab. Kami telah melihat banyak pertanyaan dari Bapak dan Ibu sekalian yang masuk ke dalam kolom Q&A. Akan kami bacakan satu persatu untuk kemudian akan dijawab oleh Bapak-Bapak sekalian sebagai manajemen perseroan. Mungkin ini saya akan bacakan 3 terlebih dahulu ya, Bapak-Bapak sekalian. Ini yang pertama dari Fatoni Samsudin. Pertanyaannya, apa upaya manajemen untuk mendongkrak kinerja perseroan dalam meningkatkan profit di tahun 2023? Nah, ini cukup lebih ke depan lagi ya, 2023. Lalu untuk pertanyaan kedua, ini dari Bapak Rizky, Emiten News. Hingga Agustus sudah berapa kontrak yang digenggam oleh PPRO, yang sudah dimiliki oleh PPRO? Lalu terkait dengan kerjasama pembangunan perumahan Krakatau Urban Valley, berapa nilai kontraknya dan sudah sejauh mana perkembangannya sampai dengan saat ini? Lalu selanjutnya terkait dengan penerbitan MTN yang dijamin penuh oleh PT PP, itu akan digunakan prosesnya untuk apa saja perkembangannya. Lalu poin terakhir adalah target pendapatan dan laba hingga akhir tahun 2022 ini berapa? Mungkin saat ini baru dua ya, belum ada yang ketiga. Mungkin bisa saya berikan kesempatan untuk Bapak-Bapak sekalian untuk menjawab 2 pertanyaan dari peserta Public Expose kali ini. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin yang pertama tadi dari Bapak Fatoni Samsudin ya. Apa upaya manajemen untuk mendongkrak kinerja PP Property dalam meningkatkan profit di tahun 2023? Bapak Ibu sekalian, di tahun 2023 ini kita yakini bahwa ini akan lebih baik dari tahun 2022 ya, kita yakini itu. Dan tentu apa yang kita lakukan nanti yang pertama adalah menyesuaikan dengan serapan market yang sekarang. Artinya kita tadi selektif pada apartemen-apartemen yang kita bangun, kemudian kita akan fokus kepada yang memang bisa diserap oleh market dalam 2-3 tahun terakhir ini, terutama adalah di pengembangan landed house ya. Nah, sehingga dengan pengembangan landed house ini kita harapkan itu akan memperbaiki kinerja kita di tahun 2023. Nah, ini yang akan kita kita genjot gitu ya di situ. Kemudian juga ada terhadap unit yang memang kita sudah ready stok, kita akan percepat progres serah terimanya ya kepada pada customer, khususnya di student apartment. Sekarang kita lihat bahwa kampus sudah mulai offline, dan kami melihat tren ada peningkatan di sana, ada peningkatan permintaan di area-area sana, dan ini tentu yang akan kita sasar sana. Dan yang kita lakukan yang kita upayakan kita sesuaikan dengan kebutuhan atau serapan market, di mana market sekarang menginginkan apartemen itu full furnish misalnya. Jadi kita sudah juga menjajaki beberapa kerjasama dengan para investor ya, untuk investasi di dalam pemenuhan interior full furnish, sehingga nanti para calon buyer itu inginnya mereka tinggal menempati saja duduk. Nah, ini yang kita lakukan, sehingga upaya-upaya ini akan meningkatkan tentu kinerja kita di tahun 2003 akan lebih baik dan akan terserap oleh market lebih banyak, yang pada akhirnya tentu akan meningkatkan kinerja dari PP Property. Lalu kemudian tentu juga efisiensi biaya overhead, development cost dan lain sebagainya terus kita lakukan. Kita sentralisasi procurement misalnya, kemudian sistem juga kita benahi ya, sehingga nanti pengendalian, pengontrolan dan
pengkajian dari perkembangan dari market itu juga akan bisa terjaga dan lain sebagainya. Barangkali Bang Daniel, Direktur Operasi nanti akan menambahkan, silakan. Bang Daniel mungkin akan tambahkan. Silakan. Baik, terima kasih Pak Yuyus menambahkan tadi terkait dengan memang beberapa program kita adalah menyelesaikan unit-unit ataupun apartemen dan bisnis kita lainnya kita akan segera serah terimakan di 2023 dan 2024. Itu juga bagian dari salah satu strategi kita untuk mendongkrak kinerja dari sisi operasional. Itu yang bisa saya tambahkan, terima kasih. Baik, kemudian ada pertanyaan kedua. Atau saya kembalikan dulu ke moderator. Saya langsung ke pertanyaan kedua. Mas Boy? Oh, baik. Pertanyaan kedua tadi dari Bapak Rizky ya. Hingga Agustus sudah beberapa kontrak yang digenggam oleh PP Property. Bapak Ibu, ini saya bicara kisaran, sampai dengan Agustus itu kira-kira sekitar 663 miliar. Dan kami menargetkan kira-kira sampai akhir tahun ini nanti akan mendapatkan kontrak atau pemasaran atau marketing itu kira-kira 1,2 triliun di akhir tahun. Lalu terkait dengan kerjasama pembangunan perumahan Krakatau Urban Valley, itu berapa nilai kontraknya, barangkali Mas Fajar yang akan menyampaikan sebagai Direktur Bisnis Pengembangan. Silakan Mas Fajar. Baik, terima kasih Pak Yus. Izin menjawab untuk pertanyaan dari Pak Rizky mengenai kerjasama dengan Krakatau. Jadi itu Krakatau Urban Valley memiliki potensi nilai revenue sebesar 18 triliun dengan masa pengembangan selama 20 tahun. Ada 2 klaster yang akan kita kembangkan dalam waktu dekat yang akan kita launching di awal tahun depan. Saat ini prosesnya sedang dalam finalisasi desain, kira-kira seperti itu yang bisa kami tambahkan. Demikian. Untuk pertanyaan selanjutnya adalah MTN ya, penerbitan MTN yang dijaminkan penuh oleh PTPP. Rencananya untuk apa saja, barangkali yang paling pas yang menjawab adalah Pak Denny ya sebagai Direktur Keuangan. Silakan. Baik, kami melanjutkan menjawab pertanyaan dari Pak Rizky ya. Memang untuk MTN ini, MTN 15 dan 16, ini memang kita gunakan sepenuhnya untuk working capital. Ya, karena ada beberapa pengembangan baru yang membutuhkan working capital, sehingga ini memang kita full digunakan untuk working capital. Kemudian untuk mungkin langsung dengan ini ya, pendapatan laba akhir tahun sampai dengan akhir tahun ini, kita untuk laba bersih ini sekitar 23 ya, 23 ini kita rencanakan sebesar 23 miliar sampai dengan akhir tahun. Baik, mungkin itu Pak Yus. Baik, itu pertanyaan kedua tadi ya. Kemudian pertanyaan ketiga tadi dari Ibu ya, Ibu atau Bapak nih? Bapak Reno. Mohon izin. Betul ya, PPRO menargetkan marketing sales sebesar 1,2 triliun pada 2022. Lalu bagaimana kinerja marketing sales hingga semester 1? Tadi sebetulnya sudah terjawab ya. Belum. Semester 1 2002 ya. Memang kalau semester 1 sampai dengan bulan Juli ya. Juli itu 560 miliar sampai dengan semester 1 ya, 2022. Dan segmen apa yang paling diminati konsumen? Ya, kalau kita lihat, kita punya produk apartemen, kemudian ada Landed House ya. Landed House masih jadi idola, sehingga kita memang mengembangkan Landed House yang baru nanti di tahun 2023. Terus kemudian kalau kita bicara di sampai dengan semester ini, yang jadi idola adalah di student apartment ya. Itu yang memang masih menjadi idola. Jadi memang ini kita juga fokuskan, ada beberapa lahan yang memang kita bisa jadi kita lihat respon dari market, ada lahan-lahan yang bisa dikembangkan di daerah-daerah kampus untuk mengembangkan student apartment. Jadi kalau kita lihat memang itu yang terjadi sekarang ini, terutama barangkali juga karena sekarang kampus sudah mulai offline, setelah 2 tahun lebih itu online, sehingga memang kebutuhan juga semakin meningkat di area-area itu. Barangkali itu, terima kasih. Sudah cukup pertanyaan, ada 3 tadi ya. Saya kembalikan kepada Mas Boy. Terima kasih Mas.
Baik, terima kasih Pak. Ini mungkin kita terima 2 lagi ya Pak dari peserta. Sepertinya waktunya masih cukup, dan juga pertanyaannya juga tidak terlalu panjang. Yang pertama dari Daniel Rusvanto. Ini pertanyaannya, perkiraan Q2, laporan keuangan Q2 perseroan itu 2002 itu keluarnya diprediksikan kapan ya Pak? Itu pertanyaan yang pertamanya. Kedua dari mungkin Ibu Diah Sinta Kusumaningtyas. Aksi korporasi apakah yang akan dilakukan perseroan pada tahun ini dan tahun depan? Mungkin 2 itu Pak. Waktunya kami persilahkan. Laporan Q2, mungkin Pak Denny bisa disampaikan. Tadi pertanyaan pertama, mungkin. Oke, baik. Kami menjawab tadi pertanyaan dari siapa tadi? Dari Pak Daniel Ruswanto. Memang untuk laporan masih dalam proses audit, ya. Jadi mungkin kira-kira di minggu depan ya, atau di pekan ketiga ya, mungkin kita bisa rilis. Ya. Ya, untuk aksi korporasi memang untuk menjelang akhir tahun ini dan juga di tahun depan, kalau dari sisi keuangan, jadi kita untuk tahun ini akan rencana akan mulai proses obligasi ya PUB 3. Kemudian di tahun depan kita akan ada juga penerbitan MTN ya MTN 17. Kemudian juga selain kita juga ada beberapa divestasi ya. Divestasi terkait dengan saham anak perusahaan dan juga di lahan ya. Ini terkait dengan aset recycling, artinya ada beberapa yang memang kita pindahkan pengembangannya ya, menyesuaikan dengan pasar dan juga perkembangan untuk industri properti saat ini. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Mungkin yang lain ada nambahin? Ya, saya kembalikan ke Mas Boy. Barangkali cukup atau ada pertanyaan lagi, silakan. Ya. Terima kasih Pak Yuyus dan Pak Denny. Mungkin sudah cukup. Baik, sepertinya yang sudah di Q&A sudah cukup. Maka Bapak Ibu sekalian, demikian sesi tanya jawab Public Expose PT Properti Tbk. Dikarenakan keterbatasan waktu, kami mohon maaf apabila ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu yang belum terjawab. Apabila terdapat pertanyaan lebih lanjut, silakan Bapak dan Ibu dapat menghubungi Investor Relation atau unit terkait dari PT PP Properti Tbk melalui portal komunikasi yang dimiliki oleh perseroan. Kami ingatkan kembali kepada Bapak dan Ibu bahwa pada akhir sesi akan ada pengundian hadiah door prize sebesar Rp200.000 untuk 3 orang pemenang. Untuk berpartisipasi dalam pengundian, mohon dapat mengisi kuesioner untuk meningkatkan layanan dan kualitas acara kita di tahun-tahun mendatang. Link untuk kuesioner tersebut dapat Bapak dan Ibu temukan pada running text yang akan tayang di layar Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih. Sebelum kami tutup, kami persilahkan kepada Bapak Yuyus Juarsa sebagai Direktur Utama Perseroan untuk memberikan closing statement yang ingin disampaikan kepada publik. Waktu dan tempat, silakan Pak. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Maka tadi apa yang sudah kami sampaikan, kami paparkan kepada Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan itu bisa memenuhi banyak pertanyaan yang ada di benak Bapak Ibu sekalian, bagaimana properti ke depan. Tadi saya sampaikan di awal bagaimana kemudian siklus dari properti itu, kondisi industri kita yang sedang terpuruk ini, dan kemudian kami yakini PP Properti akan juga bersama-sama dengan properti yang lain akan mulai bangkit gitu ya.
dengan adanya kebangkitan properti di tahun-tahun yang akan datang, terutama 5 tahun setelah adanya pandemi berakhir. Jadi mudah-mudahan tahun ini adalah pandemi berakhir sehingga memang recovery betul-betul terjadi dan PP Property siap untuk menyongsong kebangkitan dari properti itu dengan menyehatkan, melakukan langkah-langkah yang selektif di dalam pengembangannya yang sesuai dengan preferensi masyarakat yang saat ini sudah bergeser, yang saat ini sudah berubah, dan kami menangkap itu dan kami akan mendeliver produk sesuai dengan preference market ke sana sehingga kami akan tumbuh sustain menyesuaikan dengan perubahan dan perkembangan zaman dan saya yakin bahwa PP Property akan kembali bangkit bersama-sama dengan kebangkitan industri properti Indonesia. Terima kasih atas semua pertanyaan yang diberikan. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan, kurang pas, dan kami terbuka bagi siapapun untuk berkomunikasi di masa-masa yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya kembalikan kepada Mas Boy. Hadirin yang kami hormati, usai sudah paparan publik yang disampaikan oleh PT PP Property Tbk. Mari kita beri applause untuk para penyaji dari jajaran manajemen PT PP Property Tbk. Sebagai informasi, tayangan public expose PT PP Property Tbk hari ini juga dapat ditonton ulang di YouTube Indonesian Stock Exchange. Atas nama penyelenggara, kami mengucapkan terima kasih kepada jajaran manajemen PT PP Property Tbk dan seluruh peserta yang hadir. Sampai jumpa di acara Public Expose Live yang akan datang. Maju terus pasar modal Indonesia.